Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat terutama dalam perkuliahan di masa pandemi ini ya, secara daring. Oke, perkenalkan nama saya Deka Ramanta. Saya mahasiswa S2 Bimbingan Konseling tahun 2019 yang semester ini mengambil mata kuliah KPL dan saya praktek di mata kuliah Landasan Sosial Budaya bersama Ibu Warih dan Bapak Adi. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Ini lanjutan dari bab sebelumnya. Kita masuk pada bab ke-6. Ini kita akan membahas tentang perubahan masyarakat dan tren bimbingan. Nah, harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat menjelaskan peranan perubahan masyarakat bagi tren bimbingan. Yang pertama tentang perubahan masyarakat. Nah, memang pada abad 20 di seluruh dunia ini terjadi perubahan dan dinamika di segala bidang. Mulai dari bidang politik, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Nah, perubahan disebabkan kejadian-kejadian di berbagai negara, khususnya di negara maju, ya, sehingga muncullah semboyan siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Dampaknya, perubahan ini terhadap masyarakat dapat dipelajari dari pengalaman negara industri dan negara teknologi baru, ya, karena untuk menjadi negara industri dan negara teknologi baru ini banyak kejadian-kejadiannya, ya, banyak kejadian, banyak perubahan, dan yang namanya perubahan ini pasti beriringan dengan permasalahan. Nah, di Indonesia ini tahun 97 beralih ke negara berkembang ya. Ini kita dapat masalah lingkungan ya, mulai dari pencemaran lingkungan. Banyak industri yang berkembang, cuma pengolahan limbahnya yang buruk. Pencemaran udara, ya asap-asap dari industri. Efek rumah kaca, tahu sendiri gedung-gedung perkantoran sekarang sudah full kaca yang mengakibatkan tipisnya atmosfer di dunia ini. Kerusakan hutan dan kerusakan ekosistem. Ya, banyak hutan ini yang sudah dipugar dan beralih fungsi. Nah, ini permasalahannya. Nah, dan di permasalahan lainnya, ini juga ada permasalahan di kependudukan. Ya, terjadi lonjakan pendudukan dari tiap tahunnya. Ini kita perhatikan di tahun 86 saja, ini jumlahnya 166 juta. Tahun 90 sudah naik 70 juta. Tahun 2000 naik jadi 207 juta. Dan ini diperkirakan abad ke-21 ini menjadi 335 juta. Bisa dibayangkan bertambahnya ini jutaan tiap tahunnya. Permasalahannya berpengaruh pada kesediaan lapangan pekerjaan. Terlebih sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah dan kurang terampil. Ya, ini masih sekitar SD atau malah nggak sekolah sama sekali, nggak SD ya. Kemudian permasalahan lainnya adalah lapangan pekerjaan. Lahan pertanian semakin sempit. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ini banyak lahan-lahan terutama pertanian ini yang sudah beralih fungsi. Ya. Kebutuhan pemukiman dan industri mengurangi tanah produktif. Nah, seperti tadi, banyak ladang, banyak persawahan yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan dan pabrik-pabrik. Efeknya, masyarakat yang semula bekerja di bidang pertanian kehilangan pekerjaan, sedangkan lapangan kerja di sektor lain belum ada, atau ada lowongan pekerjaan tapi SDM-nya yang tidak mengikuti, ya, SDM-nya yang tidak siap untuk masuk di lowongan pekerjaan tersebut karena dia awalnya di bidang pertanian. Ini ada kajian oleh pakar mengenai kaitan perkembangan masyarakat dan pendidikan. Yang pertama, dunia industri tidak puas terhadap tamatan yang tidak siap pakai dan kurang mahir. Ya. Yang kedua,
Sebagian besar lulusan SMP di Jakarta tidak layak melanjutkan ke jenjang SMU. Yang layak hanya sekitar 5-23%. Ini data dari Kompas tahun 94 ya. Bisa sangat dibayangkan, sangat miris ya. SMP naik ke SMA itu nggak layak. Yang layak cuma 5-23%. Begitu kecilnya. Nah, solusinya salah satu dengan mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pemagangan atau link and match, yaitu pelajar atau siswa diberi kesempatan praktek di industri dan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, artinya dirancang sesuai kebutuhan nyata yang ada di dunia kerja ya. Ini saya alami itu karena saya ngajar di SMK. Jadi memang ada program link and match. Jadi sekolah kami bekerja sama dengan industri. Nah, di sana murid kami mempunyai kesempatan untuk magang selama macam-macam waktunya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, kurikulum yang kami pakai pun itu kami tidak memakai kurikulum yang umum, tapi kami memakai kurikulum yang berbasis industri. Nah, jadi seperti itu. Jadi link and match ini adalah sekolah menyesuaikan industri, industri memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa praktek di tempatnya. Nah, cuma faktor budaya dan karakter siswa serta praktek-praktek di industri yang umumnya ini tertutup. Kendalanya adalah sebenarnya dari siswa sendiri. Karena siswa dengan umur yang katakanlah belum waktunya bekerja, itu dia sudah magang, ini masih banyak kendalanya. Seperti dia di industri disesuaikan dengan pekerja, budayanya pekerja, sedangkan secara umur, secara mental dia masih remaja. Nah, kemudian di industri pun tidak semuanya itu diflorkan kepada siswa. Jadi tidak semua hal itu bisa dipraktekkan dengan atau dipraktekkan sama siswanya. Nah, itu kendalanya. Nah, terus adanya masalah di bimbingan konseling yang masih belum terselesaikan. Yang pertama, ini perkembangan teknologi dan wawasan profesional menuntut penyempurnaan teknik-teknik bantuan yang sesuai kebutuhan dan selaras dengan budaya kita. Nah, kalau untuk perkembangan teknologi artinya konselor ini mau tidak mau harus beradaptasi dan harus bisa berkreasi dan harus bisa menyesuaikan dengan budaya kita. Kita di sini adalah bukan konselor saja tapi juga konselinya. Nah, makanya kita juga harus paham banyak juga tentang budaya konseli. Yang kedua, penyempurnaan teknik-teknik bantuan menentukan keberhasilan bimbingan karir dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ya, betul. Karena teknik-teknik ini kita punya banyak. Dan yang kita hadapi adalah konseli yang banyak juga. Ketika kita punya teknik banyak, kita akan bisa, oh anak ini seperti ini, cocoknya pakai teknik ini. Oh anak ini berbeda, kita pakai teknik ini. Nah, jadi teknik satu ini bisa dipakai konseli satu, bisa enggak. Jadi semakin banyak teknik, semakin banyak cara konselor untuk membantu konselinya. Nah, yang kedua, ini ada tentang kemajuan teknologi. Artinya segala sesuatu yang dapat memudahkan kehidupan kita ini disebut teknologi. Contoh ada teknologi sederhana, ini ada tape. Ya, tape ini hanya ketan dikasih ragi jadi. Ya. Kemudian ikan asin, cuma ikan dikasih garam jadi. Nasi, nasi ditaruh di dandang yang ada airnya kemudian dikukus jadi nasi. Nah, ini adalah teknologi yang sederhana. Sedangkan untuk teknologi tinggi, dia meliputi 3 aspek. Yang pertama, produk, proses, dan penerapannya menggunakan ilmu dan teknologi. Kedua, penggunaan mesin berkecepatan tinggi. Yang ketiga, penggunaan komputer. Contohnya ya seperti komputer, satelit, helikopter, lampu listrik, es batu, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh realita di lapangan.
Pekerjaan yang menerapkan teknologi tinggi menuntut pengetahuan dan keterampilan yang tinggi juga. Nah, banyak pekerja yang menggunakan teknologi canggih cukup ditangani oleh pekerja yang tidak memerlukan pendidikan yang memakan waktu lama. Ya, karena biasanya pekerjaan yang teknologi tinggi itu dia cuma menekan-nekan tombol di panel saja, ya. Tapi bukan berarti oh enak kerja di sana cuma berdiri kemudian eh, mencet-mencet tombol kerjanya cuma gitu aja, enggak. Walaupun mereka kerjanya seperti itu, mereka itu tetap melakukan upgrade eh, keahlian, ya. Pekerjaan teknologi maju menuntut kemampuan-kemampuan baru pada pekerja agar berfungsi secara efektif. Ya, walaupun mereka sudah dimudahkan dengan adanya teknologi, mereka masih punya kewajiban untuk mengupgrade, untuk memperbarui ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada 13 kompetensi yang harus dimiliki agar berhasil bekerja di latar pekerjaan yang modern. Ya, ini menurut Levin and Ramberger tahun 89. Ya. Yang pertama harus punya inisiatif, yang kedua bisa bekerja sama, yang ketiga bisa bekerja dalam kelompok, yang keempat pelatihan, nah, selalu mengikuti pelatihan, yang kelima penilaian, yang keenam cakap dalam berkomunikasi, yang ketujuh mempunyai daya nalar, yang kedelapan mempunyai cara pemecahan masalah yang baik, yang kesembilan mempunyai cara pengambilan keputusan yang baik, yang kesepuluh memperoleh dan menggunakan informasi dengan baik. Yang ke-11 punya perencanaan yang matang. 12 keterampilan dalam belajar. Yang ke-13 keterampilan multikultural. Nah, ini ternyata di dunia industri juga belajar tentang budaya itu juga diperlukan karena di industri banyak orang, banyak ciri khas, pasti banyak budaya juga. Nah, sedangkan ini ada dalam struktur jabatan masa depan, ya. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Nah, ini adalah contoh jabatan masa depan yang baik. Apa aja yang harus kita miliki, ciri-cirinya. Nah, yang pertama, mempunyai kemampuan baca tinggi. Nah, ini yang sangat sulit ya. Punya hobi, punya kemampuan baca yang tinggi, minat baca juga. Yang kedua, komputasi. Artinya ya bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik. Yang ketiga, komunikasi. Ya, karena pekerja sekarang itu menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang banyak juga. Kemudian tidak hanya bisa berbahasa Indonesia, minimal cakap berbahasa Inggris. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah atau penalaran. Ya, ini sangat dituntut kalau di dunia kerja ya. Nah, kemudian untuk kemampuan dasar. Nah, kalau kemampuan dasar ini istilahnya setiap orang itu harus memiliki ya supaya bisa menjadi pekerja yang baik. Yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, keterpercayaan. Yang ketiga, keuletan atau ketekunan. Yang keempat, kesediaan menerima tanggung jawab. Yang kelima, penghormatan atas hak-hak orang lain. Nah, 5 kebiasaan ini kalau di Amerika itu disebut dengan keterampilan employabilitas. Sedangkan di Inggris dia menyebutnya adalah kedisiplinan industri. Nah, ini ada prediksi pakar mengenai jenjang pekerjaan di masa depan ya. Itu ternyata itu cuma ada dua jenis. Yang pertama adalah pekerjaan oleh para elit seperti ilmuwan, insinyur, dan manajer yang jumlahnya ini sedikit. Nah, ya. Jadi pekerjaan ini cuma sedikit tapi elit. Sedangkan yang kedua, pekerjaan operatif oleh pekerja berketerampilan rendah yang jumlahnya besar. Ya. Jumlah pekerjanya banyak ya, tapi keterampilannya rendah. Ya. Ini adalah prediksi dari pakar. Ada dua jenjang pekerjaan. Nah,
Sedangkan dampak penerapan teknologi. Nah, kembali lagi, karena semuanya itu ketika ada perubahan pasti ada konsekuensinya juga. Nah, yang pertama, ini selaku pribadi, ya, selaku diri sendiri, menyesuaikan kondisi dan beradaptasi adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan. Iya, karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, yang terjadi adalah kita pasti akan ketinggalan, ya. Yang kedua, selaku pekerja, perlu upgrade ilmu dan pengembangan diri. Nah, ini, walaupun kita sudah bekerja di suatu tempat, itu bukan berarti kita aman, oh saya sudah bekerja, enggak. Karena yang namanya waktu ini terus berputar, kemudian kondisi selalu berubah, begitu juga dengan diri kita. Walaupun kita sudah punya pekerjaan yang tetap, yang namanya upgrade ilmu dan pengembangan diri ini mutlak juga harus diikuti, ya. Karena yang terjadi jika kita tidak bisa menyesuaikan diri, yang pertama, pasti susah mendapat kerja. Kita nggak punya kerja, nggak dapat pemasukan, ekonomi pasti amburadul. Bahkan mengalami gangguan kesehatan seperti depresi, kecemasan, kesedihan, bahkan stres. Ya. Dunia kerja memang semakin kompleks. Syarat masuk kerja pun semakin ketat. Sebagai konsekuensi, tuntutan akan mutu dan penggunaan teknologi tinggi. Ya, betul. Syarat masuk kerja ini sekarang itu ketat, iya memang. Cuma kembali lagi kalau seandainya kita punya kelebihan, kita punya pembeda, ini akan menjadi nilai plus bagi kita. Ya, seperti itu. Nah, masalah lainnya adalah dampak teknologi, ya, tentang budaya, yaitu belum siapnya budaya terhadap pemberlakuan teknologi. Walaupun teknologi itu sebenarnya bisa diterima dan bisa digunakan secara mudah. Cuma karena budayanya. Contoh, ya, supir berkecepatan rendah, tapi mengambil jalur kanan di jalan tol. Nah, padahal kita tahu, kalau di tol itu untuk kecepatan rendah itu sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah untuk mendahului. Kemudian yang kedua, contohnya, pegawai merokok di dalam ruangan kerja berpendingin atau ber-AC. Nah, dia tahu ruangan itu ber-AC, tapi dia tetap merokok. Kenapa? Mungkin dia punya budaya di keluarganya, mungkin di mana aja bisa merokok. Nah, yang ketiga, montir mobil merokok ketika mereparasi mesin. Nah, ini bisa dibayangkan betapa bahayanya, ya. Bongkar mesin, ada bensin di sana, tapi menyulut rokok. Ini jatuh sedikit bisa terbakar ini kendaraannya, ya. Jadi mau tidak mau, kemajuan teknologi menuntut kesiapan individu untuk menyesuaikan keterampilannya, menyesuaikan psikologisnya, terutama mentalnya dan budaya. Ya, jadi harus ada dua sisi. Ya, teknologinya berkembang, kita sebagai orang yang memiliki budaya juga harus menyesuaikan. Oleh karena itu, bimbingan khususnya juga perlu menyesuaikan, ya. Kita sebagai konselor juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Bimbingan dan konseling merupakan profesi yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, apalagi konselor masih dalam tahap bertumbuh dan berkembang, ya. Masih muda dibandingkan dengan profesi lainnya, ya. Tantangan BK adalah harus tanggap akan perubahan-perubahan kemasyarakatan yang sedang terjadi dan bakal yang akan terjadi nantinya. Nah, khususnya konselor harus peka akan perubahan dan melakukan langkah yang relevan yang perlu. Nah, itulah. Selain kita dituntut untuk bisa menyelesaikan kondisi saat itu juga, kita juga harus punya pandangan ke depan yang lebih baik kayak gimana. Nah, harus ada penyesuaian. Sedangkan bimbingan karir makin diperlukan dan peranannya makin besar. Pengembangan pendidikan akan lebih diarahkan untuk pencapaian tujuan pengembangan sumber daya manusia yang bermutu. Nah, inilah, ya. Pengembangan pendidikan akan lebih diarahkan untuk
pencapaian tujuan pengembangan sumber daya manusia yang bermutu. Jadi ibaratnya kita sekolah ya sampai ke perguruan tinggi itu tujuannya cuma ini, untuk mengembangkan menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Sama halnya juga ketika kita sebagai konselor di sekolah, kita juga ingin mencetak murid kita menjadi alumni yang bermutu, yang punya karakteristik yang baik, yang punya keahlian baik bisa diterapkan di tempat yang baik juga. Intinya adalah sekolah dimanapun itu yang penting adalah kita bisa masuk di tempat kerja. Di tempat kerja yang mempunyai ciri khas karakter gini, dan kita bisa menyesuaikannya. Nah, sedangkan untuk di bimbingan sendiri, ini ada 8 perubahan yang harus dilakukan oleh konselor. Ya, yang pertama, peran baru konselor. Yang kedua, bimbingan preventif. Yang ketiga, sejak dini. Yang keempat, teknik bimbingan karir yang lebih beragam. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer. Yang keenam, bimbingan karir lebih terpadu. 7, hubungan erat dengan industri. Dan kedelapan adalah informasi karir lebih sentral. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ini peran baru konselor. Konselor harus jeli dan tajam menyimak perkembangan masyarakat pada umumnya dan perkembangan dunia kerja khususnya. Nah, ini ya. Umumnya tentang masyarakat dan khususnya tentang perkembangan dunia kerja, tentang karir. Konselor harus update informasi terkini dan mengambil sikap yang relevan. Update informasi saat ini dan mengambil respon yang relevan, yang cocok. Kayak informasi, seperti lapangan kerja yang meningkat sekarang apa, yang menurun apa, yang lagi in apa. Tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan peserta didik. Nah, ini testimoni aja ya. Di sekolah itu ketika murid dia bertanya kepada konselor dan konselor bisa menjawab dengan yakin dan pasti dan membuat siswa ini terjawab pertanyaannya, yang terjadi adalah kesannya baik. Nah, inilah. Makanya kita sebagai konselor ini memang dituntut harus memiliki kaya dengan informasi apapun, ya. Tidak harus hanya tentang bimbingan konseling, enggak, tapi tentang perkembangan saat ini itu apa. Nah, konselor masa depan dituntut untuk menguasai keahlian yang lebih tinggi karena prosedur-prosedur bantuan yang dikuasai sekarang belum memadai untuk menghadapi tugas yang akan datang. Nah, ya, ini permasalahan sekarang harus kita gunakan teknik saat ini juga yang orientasinya untuk pengembangan masa depan. Nah, kuncinya cuma satu ini. Konselor masa depan dituntut untuk menguasai keahlian yang lebih tinggi. Kuncinya ya belajar, dan belajar. Nah, yang kedua, bimbingan preventif. Nah, preventif atau pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan dan perbaikan. Karena kalau preventif ini kita hanya menghabiskan tenaga untuk pencegahan aja. Tapi kalau sudah menjadi masalah, ini seperti pengobatan atau perbaikan, ini akan menghabiskan tenaga yang pasti lebih banyak dan yang pasti waktu yang lebih lama juga. Nah, melalui program-program bimbingan karir preventif, siswa dididik sejak dini untuk peduli dan peka akan keadaannya, untuk memikirkan masa depan dan untuk mempertimbangkan faktor resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah yang dimaksud dengan preventif atau pencegahan. Kita ngajak anak-anak kita untuk bisa mereka memahami kondisi saya seperti apa, kemudian dengan apa yang saya punya, kira-kira cita-cita saya bisakah tercapai, kemudian saya memiliki kelemahan, kelebihan, oke, ini saya gunakan untuk mengambil keputusan setelah lulus SMP, saya mau masuk SMK atau SMA. Nah, seperti itu. Setelah lulus SMA, saya mau kuliah atau saya mau bekerja. Nah, jadi ketika dia mengambil keputusan, ini dia sudah sangat yakin. Nah, yang ketiga, sejak dini. Ya, penjelasan sifat preventif yang sebelumnya ini
memiliki arti juga bahwa pemberian khususnya bimbingan karir ini dilakukan awal, ya. Mulai dari taman kanak-kanak dan SD juga perlu mendapatkannya. Jadi bimbingan karir ini orientasinya bukan hanya SMP, SMA, kuliah enggak, tapi perlu juga disampaikan lebih dini. Contoh kepada siswa-siswi taman kanak-kanak SD yang kecil-kecil itu perlu dikasih juga. Tujuannya adalah agar anak-anak di TK dan SD memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penyikapan karir lebih awal. Mereka memperoleh pemahaman terhadap dunia karir dan menguasai keterampilan dan menyikapi dan penyikapan yang perlu diperlukan untuk merencanakan karir di SMP dan akhirnya ke sekolah umum atau kejuruan dan selanjutnya, ya. Minimal gini aja lah, anak TK ini cara penyampaian informasi karirnya pasti beda dengan SMA atau SMP. Contoh mungkin, ayo siapa di sini yang punya cita-cita, silakan cerita. Anak yang sudah mengetahui dia memiliki kelebihan atau dia punya keinginan, dia pasti akan dengan sangat pede menyampaikannya. Nah, seperti itu. Jadi perlu ditanamkan mulai sejak dini. Nah, kemudian teknik bimbingan karir lebih beragam. Kuncinya ini ya, beda masa, beda perlakuan. Beda orang, beda teknik yang digunakan. Belum tentu teknik ini untuk si A berhasil. Kemudian saya terapkan di B berhasil, enggak juga. Karena kita harus melihat dulu latar belakang tiap siswa ini kayak gimana, baru kita tahu kita mau kasih teknik apa. Ya. Contoh, sakit kepala, itu obatnya banyak. Nah, tapi obat yang cocok, ini setiap orang juga beda-beda. Beberapa penelitian dilakukan untuk mencari teknik-teknik baru yang bisa digunakan dan tepat digunakan dalam kondisi seperti apa. Nah, teknik-teknik yang ada pun itu sampai sekarang itu masih diteliti sebagai pembaruan. Karena ya itu tadi, teknologi berkembang, kemudian kemasyarakatan berkembang, artinya teknik-teknik pun juga harus berkembang. Perlu mengembangkan alternatif bantuan yang lebih sesuai dengan latar budaya konseling. Konseli. Nah ini, pengembangan alternatif. Artinya apa? Ketika kita memberikan pelayanan kepada konseli, kita tidak bisa hanya menyediakan satu alternatif saja. Tapi harus lebih dari dua. Ya, karena kita akan menyesuaikan dengan latar belakang budaya konseli kita kayak gimana. Nah, jadi kita harus punya alternatif yang banyak. Dengan menggunakan teknologi, memperbesar peluang keberhasilan pemberian layanan. Konselor profesional tidak mudah merasa puas, selalu reflektif, dan selalu berusaha menemukan cara-cara dan prosedur-prosedur baru yang bisa diterapkan. Ya, teknologi. Karena sekarang memang dunianya teknologi, mau tidak mau memang teknologi ini sangat membantu kita. Tapi tergantung kita ini menyesuaikannya, menggunakannya kayak gimana. Nah, yang kelima, penggunaan teknologi komputer. Nah, penggunaan komputer tidak saja untuk mencari informasi pendidikan dan karir secara mudah dan cepat, tetapi juga untuk membantu orang dalam merencanakan karir dan mengambil keputusan. Nah, jadi bahasa mudahnya teknologi atau internet itu tidak hanya tentang cara kita browsing, kita main game, nggak hanya itu. Tapi juga bisa membantu individu itu untuk merencanakan karirnya sampai dia mengambil keputusan. Ya, contoh ini tahun 60-an ini ada CVIS, Computerized Vocational Informasi System. Ya, jadi tentang sistem informasi vokasional berbasis komputer. Kemudian tahun 80 ada 100, maaf ini enggak 100 kayaknya, 1000, sorry. Ini ada 1000 lebih aplikasi komputer mencakup seluruh topik konseling, ya, tentang pribadi, sosial, belajar, karir.
tahun 90 ini ada CIS, Karir Informasi Sistem, ya. Jadi tentang sistem informasi karir. Dan sekarang seterusnya berkembang sampai saat ini. Ya, memang nggak dipungkiri, memang teknologi ini sangat berperan penting dalam membantu kinerja konselor, terutama dalam perencanaan karir. Dilihat dari sini aja, perkembangan teknologinya tiap tahun itu sangat baik. 60, 80, 90, tahun 2020, termasuk saya, ini insya Allah nanti tentang tesis saya juga mengembangkan pemilihan karir berbasis teknologi juga. Kenapa saya mengembangkan? Karena saya sebagai konselor merasa saya butuh teknologi untuk membantu pekerjaan saya sebagai konselor. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini, dengan kita tidak bisa bertatap muka langsung untuk melakukan kegiatan bimbingan dengan peserta didik kita. Nah, yang keenam ini ada bimbingan karir lebih terpadu. Nah, ini adanya miskonsepsi mengenai bimbingan karir. Nah, memang ya gini ya, sekolah itu mencetak peserta didiknya ini untuk bisa memasuki kerja, ya. BK juga gitu, bimbingan karir, ya. Cuma ada miskonsepsi atau konsepsi yang perlu diluruskan. Jadi kesannya itu bimbingan, ya. Bimbingan ini masuk di bimbingan karir. Nah, ini kebalik. Yang betul adalah kegiatan bimbingan itu di dalamnya ada 4 kegiatan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya. Jadi kegiatan bimbingan ini lebih kompleks, bukan hanya bimbingan karir saja. Nah, contohnya gini, ada individu ini mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah penyebabnya berasal dari karir saja? Enggak. Karena ketika orang itu bingung dia menentukan saya mau bekerja apa, ini ada hubungannya juga mungkin dengan kehidupan sosialnya. Ya, dia tidak punya relasi. Ya, dia tidak punya uang untuk mengikuti tes-tes di industri. Atau mungkin tentang belajar, tentang bimbingan belajar. Dia punya kemauan tinggi tapi hasil nilai rapotnya jelek dan dia tidak mau belajar sebelum melakukan tes atau wawancara. Ya. Atau tentang pendidikannya. Pribadi, sosial, belajar. Nah, belajar tentang pendidikan. Dia punya keinginan yang sangat tinggi, tapi balik lagi. Selama pendidikan dia kemarin itu malas-malasan yang akhirnya dia tidak bisa memasuki pekerjaan yang dia inginkan. Nah, ini loh, masalah karir. Tapi pribadi, sosial, belajarnya juga ikut di permasalahan bimbingan karirnya. Nah, oleh karena itu, bimbingan karir ini bisa dikatakan kompleks. Ya, diperlukan program-program yang lebih memadukan usaha-usaha bantuannya. Ya, pemaduan yang dimaksud adalah perpaduan layanan bimbingan karir dengan layanan bimbingan lainnya. Contoh, bimbingan karir ini kan orientasi tentang pekerjaan. Nah, kalau tentang pekerjaan, ini yang harus disiapkan juga pribadi sosial belajarnya. Contoh pribadi sebagai biar bisa mendapat karir yang baik, pribadinya harus punya 1, tanggung jawab, 2, tepat waktu. Nah, sosialnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang banyak. Kemudian bisa bekerjasama dengan orang banyak juga. Nah, belajarnya, berarti harus menyiapkan belajar yang lebih baik agar dia bisa memahami teori dengan baik, dia bisa memahami praktek dengan baik juga. Yang ketujuh, hubungan erat dengan industri. Nah, ini ya, sekolah dan dunia industri atau dunia usaha ini saling membutuhkan sebenarnya. Sekolah membutuhkan dunia usaha atau dunia industri untuk membantu menyesuaikan program-program yang tepat penyaluran tamatan lulusannya. Sedangkan industri
memerlukan pasokan tenaga terampil dari sekolah. Nah, idealnya sekolah menghasilkan tamatan atau lulusan yang kelak menjadi tenaga kerja dalam jumlah dan kualifikasi yang pas sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, makanya kuncinya ada di link and match tadi. Sekolah meminta bantuan dari industri untuk anaknya ini bisa praktik di sana, dan sekolah juga menyesuaikan kira-kira kurikulum yang cocok dengan industri itu apa. Ini biasanya di SMK ya, di SMK. Karena setelah lulus kebanyakan langsung bekerja. Nah, industri juga seperti itu. Dia memberikan kesempatan kepada sekolah untuk bekerjasama, muridnya bisa praktek biar bisa menyesuaikan, dan industri pun memberikan masukan kepada sekolah. Bu, Pak, kalau di dunia kerja itu dibutuhkan keterampilan ini. Nah, akhirnya sekolah menyesuaikan kurikulumnya. Yang kedelapan, informasi karir ini lebih sentral. Nah, dalam abad teknologi dan informasi akan terbentuk jaringan komunikasi berteknologi yang menghubungkan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dan pusat-pusat informasi yang up to date. Nah, ya, teknologi informasi ya. Jadi sekolah pun tanpa harus datang contoh ke dinas ketenagakerjaan, sekolah bisa mengakses contoh mungkin lewat komputer. Kemudian untuk ke dunia industri tanpa harus datang, bisa mengakses lewat komputer. Nah, kondisi dunia usaha, dunia industri yang makin kompleks dan kompetitif, serta masyarakat yang makin cepat berubah. Nah, keterampilan pengambilan keputusan mutlak harus dikuasai dan informasi karir menjadi sentral kedudukannya. Nah, informasi karir, ya. Masyarakat cepat berubah, dan ketika berubah ini akan mengambil keputusan. Keputusan yang baik adalah ketika kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Contoh tentang keputusan karir, setidaknya kita harus punya informasi tentang karir yang banyak dulu. Sudah banyak, baru kita bisa memutuskan sesuatu itu dengan sangat baik. Ya. Kalau seandainya nggak ada pertimbangan, terus tiba-tiba ngambil keputusan, itu namanya sedikit nekat ya. Nah, oleh karena itu, jika sentral ganda berjalan dengan baik, maksudnya sentral ganda ini adalah ini teknologi sekolah yang bisa mengakses informasi tentang karir dunia industri atau ke pusat-pusat informasi dengan langsung ya, maksudnya sentral ganda. Oleh karena itu, jika sentral ganda berjalan dengan baik, akan terjalin hubungan yang mesra antara pihak sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang pasti konselor memiliki akses informasi yang lebih luas, utamanya informasi karir. Nah, hubungan mesra di sini maksudnya adalah seperti hubungan simbiosis mutualisme. Nah, seperti itu. Sekolah mempunyai ketergantungan dengan industri dan memberikan manfaat ke industri, begitu juga dengan industri membutuhkan sekolah alumni yang cocok untuk bekerja di tempatnya. Jadi saling-saling mengisi, saling-saling memiliki manfaat juga di sana. Nah, seperti itu. Nah, sekian informasi dari saya, penjelasan tentang perubahan masyarakat dan tren bimbingan. Monggo setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya mohon maaf jika banyak salahnya dalam menyampaikan penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.